Selamat siang, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rio Sanjaya, berasal dari kelas 10 Akuntansi 1. Pada siang hari ini yang berbahagia, saya akan menjelaskan dari pembelajaran agama Buddha tugas yang ketiga pada semester 2 ini, yaitu membuat video mengenai yang pertama, latar belakang kenakalan remaja. Yang kedua, solusi dalam mengatasi kenakalan remaja. Yang ketiga, kesimpulan dari kenakalan remaja yang kian merebak di khususnya kota Pontianak. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bab pertama, yaitu latar belakang kenakalan remaja. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan apa sih itu remaja. Remaja adalah masa depan aset harta suatu bangsa untuk kedepannya. Tetapi di era reformasi ini banyak berbagai penyimpangan dan penyelewengan dari remaja-remaja. Di antaranya mereka banyak yang diberitakan di berbagai media seperti televisi, smartphone, media sosial tentang kasus-kasus yang tidak diinginkan. Dari hal-hal yang menganggap bahwa hal-hal tersebut bagus dilakukan untuk mereka, tetapi bagi sesama kita itu merupakan suatu hal yang negatif atau yang tidak ada manfaatnya. Bisa saya sebutkan contohnya diantaranya yaitu mereka terjerat dengan kasus-kasus narkoba. Mereka berminum minuman keras. Mereka melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan bahkan mereka tidak ada yang taat lagi kepada agama mereka. Nah, inilah merupakan kata pengantar atau latar belakang dari seorang remaja yang dipandang dari segi tingkah laku mereka di era atau masa reformasi ini. Poin kedua, kita masuk ke solusi dari kenakalan remaja. Setelah yang beberapa saya simpulkan dari pernyataan solusi, artinya adalah upaya-upaya yang kita lakukan supaya kita tidak terlalu terjerat ke kasus yang lebih dalam lagi. Saya mengutip ada 3 hal yang harus ditanamkan oleh remaja-remaja sekarang. Di antaranya yaitu yang pertama adalah kita harus memperkuatkan sikap mental. Arti sikap mental di sini sangat teoritis. Artinya, sikap mental dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari harus didasarkan dengan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai agama, nilai-nilai norma. Nah, jadi yang pertama adalah memperkuatkan sikap mental berdasarkan nilai-nilai Pancasila, agama, dan norma. Yang kedua adalah harus sering dalam mengedukasi diri, mengintrospeksi diri dengan berbagai sarana-sarana religius. Artinya, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan kita beragama, di Indonesia sendiri sudah ada terdapat 6 agama. Untuk itu, kita berkeyakinan sebagai agama yang di antara 6 tersebut, maka kita harus menjalaninya dengan rasa toleransi dan rasa keyakinan yang kuat kepada Tuhan kita masing-masing. Oke, yang ketiga adalah kita harus memberi dukungan, motivasi. Nah, ini bertujuan supaya kerabat kita, teman-teman kita yang terjerat dengan kasus-kasus kenakalan remaja ini dapat akan sadar, dapat akan tergerak hatinya untuk meninggalkan kasus-kasus yang negatif dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Nah, di sini inilah beberapa
solusi atau cara penanganan kenakalan remaja versi saya. Oke, sekarang kita masuk kesimpulan. Nah, kenakalan remaja merupakan hal-hal yang membawa kenegatifan, keburukan dari seorang remaja. Dari mereka melakukan berbagai penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila, agama, dan norma. Maka untuk itu, sebagai kesimpulan atau resume yang hari ini saya bahas, saya ingin memberikan kalian sebuah tips dalam menyikapi berbagai arusnya perkembangan pesat dari globalisasi dan perkembangan digitalisasi yang kian merebak. Inilah yang merupakan salah satu dampak terbesar sebagai remaja dalam menyikapi perkembangan kenakalan remaja. Dari segi inilah kenakalan remaja itu bisa berdampak lebih besar dari teknologi, dari digitalisasi. Makanya untuk itu, sebagai generasi muda yang cemerlang, kita harus dalam menyikapinya, yaitu menyaring arus-arus informasi yang masuk. Nah, hindari kegiatan yang tidak ada membawa manfaat. Artinya, kalau kalian menemukan hal-hal dengan konten negatif, kalian menemukan dengan hal-hal yang tidak ada membawa perubahan bagi diri kalian, jangan dilakukan, karena itu tidak ada manfaatnya. Dan saya tekankan kembali sebagai kesimpulan ini, hindarilah pergaulan bebas, karena pergaulan bebas yang dapat menjerumuskan Anda salah satunya ke arah yang lebih negatif lagi. Perkuatkan iman, perkuatkan takwa, agama, mental, segi rohani. Itulah yang membawa Anda sebetulnya ke arah yang lebih berdampak positif. Makanya untuk itu, sebagai kesimpulan akhir dari kata saya, lakukan hal-hal itu. Jangan hanya mendengar, tetapi dipraktekkan. Saya Rio Sanjaya, berasal dari kelas 10 akuntansi 1, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Semoga wejangan kesimpulan dari kenakalan remaja yang kian merebak di berbagai kota, khususnya kota Pontianak, semoga dapat ternanggulangi. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya.